Nah, kali ini kita akan ngomongin soal kamera and framing. Lebih ke kamera sih Wis. sebenarnya. Kemarin sebenarnya udah singgung-singgung dikit sih soal kamera ya. Eh, Again nih karena topik yang kecil jadi kayak namanya mini lesson ya. Jadi kayak nggak tahu kita bisa bahas seberapa banyak. Kita cobain aja. Iya, PT-nya. Oke, nggak banyak tuh cuma 10 slide. Yang terakhir thank you. Oke, kalau kita ngomongin kamera biasanya kan kita taunya ini ya, eye level, angle, eye level, low angle, sama angle. High angle. Ini benar, ini simplify-nya lah, ya kan 3 ini kan kayak, oh kayak kita mau bikin, karakternya apa, kayak kelihatan besar berarti kayak low angle gitu kan. Kalau high angle kayak kitanya kayak yang besar gitu high angle. Eye level berarti kayak, eee, ya human level lah, eye level gitu ya, benar sih, eee, salah satunya memang itu gitu. Udah selesai. 3 ini yang bisa kita pakai sering ya. Saya juga kalau bikin sketsa gitu kan kayak, Sering. mmm, 3 saya, opsi. brief-nya 3 opsi nih, saya lagi lari, lagi lompat tuh kayak atau lagi lari, kayak yang satu dari depan gitu kan, dari depan, terus ini eye level, satu dari bawah, tuh dari bawah, yang satu dari atas, selesai. Dari atas gitu, selesai gitu. 3 ini udah check out semua gitu. Ya sebenarnya nggak ada salahnya, tapi, eee, kalau mau gambar kita lebih sukses mungkin sebenarnya ada 2 hal yang bisa lebih purposeful kali ya istilahnya. Sebenarnya ini, kemarin udah sempet dibahas pas workshop training ya, cuma mau mepet-mepet dikit. Sebelum kita ngomongin kameranya, kita tentuin dulu apa yang paling penting di gambar kita gitu, aspek apa yang paling penting. Nih misalkan contoh, ini gambar Dr. Mauri ya, Mhm. Spaceshard, siapa sih, Warwick. Nah menurut kalian apa yang paling penting yang mau ditunjukin sama artisnya? Buntutnya. Buntut nih, eee, minus 20 poin. Yang jelas ini yang diterangin nih. Ini Yes. udah giveaway-nya udah banyak banget nih, kayak udah mah itu diterangin, ini paling besar lagi kan. Di frame paling besar space-nya. Ya, tapi belum ke lighting, kameranya memang paling dekat di tangannya, berarti dia emang paling menurut dia mau kasih lihat tangannya ini yang besar dan kuat ini, yang Mhm. claw-nya keren ini, gitu. Yap. Kalau misalkan dia mau tunjukin mukanya, pasti lain lagi, kayak dia pasti kameranya nggak bakal di sini pasangnya, pasti dia akan di tengah. Misalkan contohnya selanjutnya, nih, Mmm. eh, nah, ini mungkin kalau lu lihat ini bukannya kameranya di kaki nih, ya, sebenarnya enggak, dia tuh kayak badannya kan di sini, ini kameranya di tengah-tengah sini nih, tengah terus tapi fokusnya ke muka nih. Kalau misalkan dia mau ke Oke. senjata, pasti dia senjatanya nggak bakal out of frame gini. Kalau misalnya mau ke tangan, pasti tangannya lebih dekat, ya kayak yang tadi nih, yang Warwick kan, tangannya di depan. Mmm. Kalau misalnya kaki pasti dia dari bawah gitu, angle-nya dari bawah gitu, lebih bawah lagi. Ini kayak ini dia mau tunjukin mukanya ini mukanya, tuh. Jadi tunjukin mukanya tuh nggak harus kayak mukanya kepalanya gede gitu, terus kayak badannya kecil gitu gitu, kayak harus Ah. harus.
Baru tahu, Bil. Kirain kirain buat nunjukin tebasannya kirain. Ya tebasannya sih memang. Tapi ini Nah, second rate-nya ya, second rate-nya. Rate pertama kan pasti ini. ah, Ini yang dibahas gua nih, mmm, soal hierarki ini salah satunya. Ada apa? Ada primary rate yang satu, secondary rate, tertiary rate. Jadi yang pertama itu yang, eee, mau itu apa, mau orang pertama kali lihat tuh apa gitu ya, audiensnya pertama kali lihat apa. Memang dapat tebasan nih porsinya gede sih, tapi, mmm, menurut gue kayaknya ini ya, kayak pertama tuh biasanya pasti muka sih, yang pertama. mhm. Kecuali ini, pasti first rate-nya ke tangan dulu ini, lain ini. Tapi deket banget sama mukanya, jadi second rate-nya udah pasti ke sini, ke muka, masih oke. Mmm, Apalagi dia siluetnya udah kuat gini, gitu. Misalkan gambar gua yang ini nih, ini fokusnya ke apa? Ini karena gua pakai waduh, scene yang ini, yang mundur, jadi nggak deket-deket kayak tadi kan. Jadi sebenarnya gua lebih fokus ke scene-nya sebenarnya. Jadi nggak paling cuma kontras, paling terang di helm berarti? ya, memang kalau ngomongin kontras ya, tapi dari kamera placement-nya gue pengen nunjukin kayak whole scene semua gitu, kayak supporting-nya semua. Mmm, Jadi, nggak cuman karakternya doang, tapi kayak, oh environment-nya begini, environment-nya begini. Lain misalkan, space art ini tadi, ini kan kayak karena zoom in gini kan environment-nya kayak bener-bener kayak supporting banget gitu. iya, Kalau misalkan supporting aja. dia supporting aja. Kalau misalkan yang tadi itu, ini lebih involve lagi environment-nya. Jadi bisa ceritanya lebih banyak karena lebih zoom out kameranya. Kalau misalkan gue zoom in, memang fokusnya jadi ups, fokus karakternya lebih lebih kuat gitu. Tapi gue kehilangan kesempatan untuk bercerita sedikit di ininya, di background-nya gitu aja sih. Karena menurut gue penting, background elemennya itu penting buat story-nya, jadi kayak gue, eee, kasih lens yang lebih long gitu. Kayak ininya, cara pikirnya di situ sebenarnya. Oke, mmm, ini tadi ya, ngomongin kamera compression versus expansion. Kalau yang compression itu ya compression, yang compression itu yang tadi yang Garland ini yang FF. Ini compression, berarti gue pakai long lens, semuanya lebih overlap, lebih flat kan, kayak nggak yang kayak, pose tuningnya gitu nggak yang kelihatan banget. Yang white, Iya, kayak ini, eee, karakternya almost di kayak one planes gitu lah istilahnya. Kalau apalagi kalau nggak ada ininya, nggak ada, eee, pose tuning apa sih ini, environment-nya, lantainya, environment perspektif, iya environment-nya. mhm, Kayak dia bakal kayak ini, kayak satu layer doang, layer satu plane. Jadi mainin depth-nya ya dengan object placement aja gitu, oh ini di sini, ada objek 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 objek, ada ini gitu, kelihatan dari placement ininya, tone-nya gitu, dia create depth-nya di situ. Lain misalkan dengan ini, meskipun ya ada juga tadi kan perspektif, tapi karena dia pakai lens yang wide, jadi kayak positioning ya bisa lebih ini, lebih agresif. Tangan gede, yang belakang bisa lebih kecil, kakinya bisa kecil banget, kakinya kecil banget, gitu. Emang feel-nya bakal lebih dynamic, ya plus minus lah, bukan plus minus ya, kayak masing-masing ada gunanya sendiri, yang kalau tadi gue pengen lebih elegan kan, mau elegan emang biasa kamera lebih, soalnya kalau kayak gini kan banyak distorsi kan, distorsi ya jadi mengurangi kayak
apa, kayak kebersihan gambar lah istilahnya, bukan kebersihan sih, ya itu Mhm. istilah gua doang lah. Jadi kan kayak kayak distort-distort gitu kan, kayak objeknya tuh nggak tampak sebagaimana biasanya gitu, namanya distorsi, gitu. Tapi jadi kesannya memang lebih agresif. Makanya, mmm, pemilihan kamera itu ya pentingnya di situ ya. Even ini maksudnya gue memang, kayak term kayak pakai 3D sih, kayak Blender kan memang kamera lebih lebih kerasa ya. Tapi sebenarnya sebagai artis 2D pun kayak mindset ini boleh di ini sih, boleh di keep in mind aja gitu. Kayak tadi yang gue bilang kan, eee, apa, high level, low angle, high angle ini, kayak tadi gue bikin gambar orang lari ada dari atas, dari bawah gitu. Sebenarnya nggak cuma atas bawah, tengah doang, tapi kayak dari bawah tapi misalkan apa yang mau ditekankan tuh, kakinya kah gitu, terus kayak siluetnya mau kayak gimana gitu. Itu tuh kayak digeser dikit, di-rotate dikit pun kayak bedanya bisa jauh. Nih misalkan gue kasih lihat ya, change video, Mobil. oh nggak ada ya? Nah, Wih, Garlannya keren banget kok. Aku punya kartu MTG Garlannya, wih, asli. eh, Minta tanda tangan ke Billy. boleh. Lu nggak keluar aplikasinya tadi? Ya udah coba aja. Nih kan Disconnected. eee, ada nggak Loading. loading? Mhm. Gue buka Blender nih, buka nggak? Oke. Belum. Gue Teman-teman buka, lihat stream failed. ada tuh katanya. Entah kenapa Discord gua nggak Ada tuh. recognize, 3D-nya, Blender-nya. Ada berarti? Ya udah ada yang ada. Gue sih nggak ada. Kasian banget. Udah kan nih, ada nggak nih? Nanti kalau ketemu mau minta tanda tangan. Boleh, Boleh. boleh. Stream failed, coba gua reset lagi ya. Stream Stream failed failed. tuh ya kan. Kadang ini Discord nih memang Oh, kalau ngaco. stream failed keluar dulu. Oke, nanti gue juga Oh coba ini keluar. bisa nggak? Nah, keluar, muncul, Nah, dia baru baru kelihatan. baru lihat. Oke ya, bisa ya. Oke, oke. 3D-nya dibikin. Iya, 3D-nya udah Semodelingnya, jadi. Bil. Ya cuma gini doang sih. Oh, Nih, ngeri. itu kan background-nya memang, nah ini kan chat yang udah gua set ya. Jadi lupa mau apa. Nah, misalkan kita mau, eee, flash art nih. Ini kan kayak gue format satu, pasti kan kita akan pakai yang lebih wide ya. Ini kameranya mana sih? Oh ini. Gue bikin kamera baru deh, new kamera. Oke, yang ini deh pindah. Nah, ini masih lensa ini nih, lensa yang long. Mana sih? Oh, oke. Nih 50 termasuk long nih. Gue turunin jadi wide. Ish, Makin tambah distortnya. coba di start kan tuh. Nah ini ya kesannya jadi lebih agresif kan. Kalau misalkan ini kayak shape-shape-nya tuh kayak lebih distorted gitu, bener-bener distorted.
kayak kalau deketin ini udah kayak mau nabrak orang gitu. Lain misalkan dengan yang, eee, nih meskipun didekatin ya dia nggak bakal distort gitu, shot berkurang. Nah biasanya, gua remind dulu mau ngomong apa ya? Oh, object overlap. Tadi kan gue bilang, misalkan ini pose ini udah fix ya kayak gini, terus kayak kita mau cari yang angle terbaik ya kan. Biasanya yang jadi concern itu object overlap biasanya. Ini karena objek pertama kita adalah karakternya, misalkan ini mau kayak semisal splash art ya, berarti objek utamanya karakternya. Nah berarti, kita cari yang siluetnya bener-bener bagus nih. Misalkan kita mau kasih lihat tangan belakang, nih misalnya kayak gini kan, ini kayak angle splash art kan nah di sini minusnya adalah Wait, tangan ya tangan belakangnya tuh kayak kelihatannya kayak pendek, ah, ya, kelihatannya kayak pendek gitu. Nah ini overlap yang nggak bagus menurut gua. Jadi either lu ubah posenya atau ya digeser lagi kameranya gitu, gini, hmm, atau ya ubah-ubah angle-nya gitu. Cuman kalau misalkan kita ubah dari bawah gini, pasti distorsinya berubah. Ini kan dari tengah nih, jadi, eee, distorsinya berkurang biasanya. Kalau mau ekstrim dari bawah ya dari kaki kayak gini pasti besar. Cuman emang ini angle yang kurang bagus karena mukanya ketutup. Jadi mungkin ya overlap gini siluet. Bisa juga munculin tangan yang depannya gini, kalau mau munculin apa, siluet tangan depan, atau kalau nggak mau tangan belakangnya aja ya enak kayak gini sih kayak tadi. inilah, tangannya dirubah Mmm, dikit. ya biasanya tangannya diubah dikit paling gampang. Kalau misalkan mau nunjukin kakinya lebih banyak, either di tilt, Dutch angle. Anak zaman sekarang tahu Dutch angle nggak? Apa itu? Dutch angle ini ya ini, dimiringin gini. Mending Dulu itu kan ada kalau namanya, Bil? Dutch angle ya, kalau Iya. iklan zaman dulu kan kalau kamera suka dimiring-miringin gitu kan. Kayak kayak kameramennya tuh kayak kayak pundaknya kayak naik sebelah gitu atau engklek sebelah gitu. Kayak semua shot-nya miring. Nah ini Dutch angle juga kalau sekarang film udah jarang sih Dutch angle gitu ya. Iklan juga jarang, tapi kalau ilustrasi masih masih pakai gitu. Nah kayak gini Lebih berasa buat ini enggak sih, story-story yang lebih tidak dynamic ya. nyaman, bukan apa sih namanya, dynamic gitu, bukan yang Iya, lagi santai, lebih action gitu, kalau iya lebih masuk ya. pakai angle-angle yang miring gitu. Tapi gue utamanya biasanya buat komposisi sih, misalkan ini kayak tanduknya kayak ini mepet gitu ya, gue rotate dikit. Tapi kalau rotate kan bisa kanan bisa kiri gitu, jadi kayak lihat yang cocoknya gitu, objek overlap. Tangent juga termasuk overlap sebenarnya. Ini kan lu lihat kalau misalnya gini, kayak tangan belakangnya kan kayak lagi meluk gedung di belakang kan. Ya itu Yap, either lo geser gedungnya atau di-rotate lagi, kayak nggak tangent. Pokoknya cari sweet spot-nya yang paling enak, framing-nya yang paling enak. Kayak gini masih dapat nih sebenarnya. Kayak ini tone-nya ada di sini di kiri. Terus kayak, karakternya oke, kayak fokus. Paling cape-nya aja yang nggak gitu ke showcase, itu doang. Ya itu decision yang kayak gitu. Kalau misalnya lo mau kasih lihat cape-nya ya ya berarti harus lebih depan gitu.
Kalau dia mau lebih vulnerable lebih dari atas gitu. Nah ini juga Tengen nih, Sama biasanya tiangnya. tiangnya iya, mending digeser, terus cek placement, gitu-gitu sih yang jadi pertimbangan komposisi. Tapi biasanya most of the time dengan mengubah kamera juga Tengen udah bisa ini sih, kayak dikit juga bisa kayak gini. Pokoknya salah satu masalah komposisi juga di kamera juga. Kayak lu notice kan dari yang kayak gini sama yang kayak tadi itu beda gitu kayak ininya, storytelling-nya. Jadi makanya kalau dibilang nggak penting, sebenarnya penting juga sih kayak, untuk storytelling juga ada kamera ini andilnya. Itu ya tadi ya, jumlah fox shortening, storytelling, sama komposisi. Ada juga sih sebenarnya ada lagi scale sih. Kalau misalnya lo mau bikin dia kelihatan giant gitu kan, Dari bawah pasti ya ya kan? udah pasti ini scale lah jelas. Kayak tadi di bawah gini, dia lebih besar. Kalau misalkan lu pengen dia lebih kecil, kayak gua tadi yang back kayak gini nih, kayak gitu. Waktu itu gua mau nunjukin apa ya? Gua lupa. Kayak Ini dia pas kan nih sama sama pertanyaannya sama nih Bil, di CS apa? nih. Itu garlandnya dimodeling manual atau pakai sculpting kok? Nah, terus kenapa yang di final pakainya composite center high angle kok bukan yang dinamis dari bawah kayak tadi? Kayak gua lagi Kamu ingat-ingat mau nih. nunjukin apa lo? Masalah Mm-mm. ada yang gua model ada yang ini. Soalnya kan gua bikinnya nggak based on yang biasanya paling terkenal kan yang dia punya kan. Di Mm-mm. dia nggak nyuruh yang itu kalau nggak salah, dia nyuruh yang dari pixel art terus adopsi ke high-res gitu kan. Which is sebenarnya yang Mm-mm. di Cydia nggak gitu masuk gitu. Jadi kayak ada beberapa yang gua model, ada beberapa yang gua paint, kalau nggak salah ya, gitu. Mmm, Terus kenapa gua dari depan, itu tadi gua lagi inget-inget, kayak gua pengen pengen nunjukin ini sih kayak kayak frailty-nya dia sih. Dia kan kayak first boss gitu, di first game Final Fantasy gitu kan. Dia kayak Hollow Knight gitu, jadi kayak gua kayak nggak pengen tunjuk dia kayak yang kuat, kayak yang kayak gini gitu, kayak super powerful gitu. Gue pengen bikin dia kayak, ya itu tadi, kayak banyak kelemahan gitu, tapi dia tetap menacing gitu, kayak ready to strike you down gitu. Dia juga nggak punya senjata tuh, nggak bawa senjata apa-apa, Mhm. terus kayak hiding tangannya sebelah gitu. Pokoknya, eee, paling cocok menurut gue ya yang pull back gitu kameranya. Mau gimana pun kayak kalau gue zoom in gitu emang keren sih, tapi kayak menurut gue karakternya tuh nggak cocok. Nah itu pengaruh ke storytelling-nya Iya, iya. sebenarnya. Ngaruh banget sih. Iya, padahal cuma zoom in zoom out doang. Ya terus kalau distort gitu dia jadi kayak agresif banget kesannya itu. Hmm, Kayak iya, jadi kayak gitu. agresif sih. Mhm. Memang dia bos agresif sih, tapi ya gue pengen ini juga sih, bikin dia Balik. lebih elegan juga sih, elegan. Soalnya ini kan double side card kan, yang berikutnya yang side belakangnya itu yang chaos-nya itu. Yang chaos-nya kan lebih efek-efek gitu, jadi bisa lebih posenya yang lebih ini gitu.
Ya begitu sih. Sip. Ada pertanyaan lagi nih Bil dari Wanep, ngasih ke kliennya tetap sketsa dulu kok atau kasih sama 3D-nya juga? Agak sketsa sketsa kok. Sketsa dulu dong. Ada nggak yang tas sketsanya? Kayaknya di website gua ada. Bukan website sih, ArtStation. Session. Nggak ada ternyata. Udahlah, Tapi maksudnya pakai kan? pakai sketsa. Pakai sketsa dulu. Ya, gue ingetnya pernah share di Bikin mana ya? opsi dulu. Bikin opsi ya. Paling cepat kasarannya dulu. Mm-mm. Ada pertanyaan dari Mr. P nih. Bikin 3D cap-nya gimana, Kobil? Malah jadi 3D Cape, topiknya. aduh, cape-nya ambil dari internet nggak salah. Oh, ambil. Kirain Iya, bikin, Bil. ambil dari Bisa internet. gitu. Dipasang gitu Tapi berarti. tetap Bisa tetap di tetap otak-atik. tetap nggak bagus. Gue tetap paint, banyak kan di paint. Pengen juga Iya, ujung-ujungnya. tetap iya banyak kan di paint. Hmm, Kayak buat warna value doang sih. oke. Gitu, guys. Lanjut pertanyaan dari S. Kalau yang gambar chaos kalau yang gambar chaos dibaliknya pakai 3D juga atau enggak kok? Chaos. Lebih banyak paint. Mm-mm. Lebih banyak paint. Lebih banyak paint. Soalnya Eh, apa ya? Banyak kenapa ya? Gambar kok udah lama gitu tuh. Gue juga lupa. bingung. Saking banyaknya Iya. gambar. Soalnya kayaknya simpel gitu kayak cuman monster terus background gitu. Terus foreground kayak kalau gue bikin 3D-nya kayak lebih lama gitu. Banyak yang ini apa yang kalau Armo kan hard surface kan. Hard surface kayak lebih gampang gitu kalau di 3D. Kalau misalkan yang natural gitu kayak lebih enak di paint aja deh. Kayak bulu Hmm, gitu kayak gimana modelingnya males udah aja di paint semua. lebih efisien langsung ini Iya lebih efisien gambar aja. gambar aja. Eh, tergantung skill kita lah ya. Kalau 3D-nya lebih cepat ya silakan pakai 3D. Iya. Kalau lebih cepat di 2D ya udah. Eh, Oh ya dev ada yang juga tuh. nyimpulin nih Bill. Gimana? Apa tadi nyimpulin? Yang long angle kebanyakan dipakai di ilustrasi TCG ya kok. Sedangkan buat splash art gitu umumnya pakai yang wide angle. Oh long lens, wide lens ini wide. Bukan angle sih wide Mm-mm. lensnya. Wide angle. Nggak juga Wide sih lens kayak bukan wide angle. feel-nya aja apa. Kalau kebanyakan space art juga sekarang banyak yang ini yang pakai long lens juga. Ada yang enggak? Iya Hmm. ya kayak kalau cuman kan ada yang prestige juga ada yang kayak cuman dari depan gitu udah gitu. Hmm. Kan positioning terus bosen. Soalnya ya misalkan bayangin ya kayak yang komposisi yang tangannya di depan gitu. Kayak mau berapa macam sih kayak sketsa pose yang bisa gitu kan. Pasti ujung-ujungnya bakal gitu-gitu aja gitu. Jadi kayak kadang-kadang harus jadi pullback pullback. Apalagi karakternya kalau misalkan humanoid, ya pasti kayak mirip-mirip gitu jadinya. Iya, kadang Iya. nggak yang se ekstrim itu. Jadi lebih Hmm. mentingin itu tadi storytelling-nya. Hmm. Jadi itulah kayak intensinya apa gitu. Jadi sebelum kita mengkomposisi kita pikirin ini intensinya dulu, baru kameranya. Kamera baru ke shape-nya. Gitu. Ada orang Yap. startnya kebalik kayak shape dulu, baru intention baru kamera gitu misalkan.
Jadi kayak kalau gitu kayak kadang-kadang seadanya aja, kurang kurang ini, kurang explore gitu. Itu ada yang update nggak ya kemarin? Nggak tahu gue. Kemarin juga bingung juga kayak kalau misalkan ini kayak, kelasnya apa gitu. Oh ada tapi nih satu lumayan. Sebenarnya artwork apa aja bisa sih, artwork apa aja bisa kita breakdown. Coba ya, Coba-coba. ini dari Naval. Ini kalau case ini lebih seru nih. Apa di ini aja ya, New Canvas. Tim. Nah, eh kok nggak ke-trim sih? Op ya, oke Naval thank you ya buat subscription-nya. Kita Yes, thank ngomongin you. kameranya nih. Trik-trik kamera ya, anatomi susah ya. Nah, orangnya ada nih. Ada nih kayaknya. Nah, kalau boleh tahu ini yang mau tunjukin apanya nih? Paling penting. Mukanya kah? Atau kayak efeknya ini yang menurut lu paling penting ini? Intentionnya apa gitu? Typing. Ini ceritanya ini ya, apa sih? Ini terbang gitu. Terbang sih harusnya. Soalnya tidak menapak. Ya kenapa kan bukan berarti nggak selalu terbang atau lompat. Iya sih. Ada kok, kayaknya mau lebih fokus muka sama efeknya gitu kok, yang Oh, melayang fokus gitu. efek ya. Oh, benar. Oke, oke. Coba breakdown. Gua nggak tahu sih breakdown yang efektif gimana. Tapi kita coba ya. Oke, menurut gua kan ini tuh flat kan sebenarnya. Kayak semuanya di satu plane gitu. Eee, which is sebenarnya oke aja kalau misalkan mau tensinya seperti itu. Cuman untuk format seperti ini menurut gua agak sayang aja karena, space-nya besar. Hmm. Hmm. Sebelah kiri kosong. Ya space-nya besar. Jadi dari gambar yang tadi misalkan ya kalau mukanya boleh, ini kan emang udah benernya nih ada ini kakinya nggak full banget, boleh nih, nggak apa-apa. Nggak penting juga, soalnya kan tadi yang mau ditunjukin muka sama efeknya. Iya, kalau menurut gua tuh harusnya kameranya digeser dikit ke tengah. Jadi startnya lebih dari tengah gitu. Nggak terlalu dari bawah. Ini kan lu kayak lebih nyamping kan, kayak sebenarnya oke, tapi kalau mau mukanya lebih fokus lebih lebih dari tengah nih. Maksudnya tengah tuh maksudnya, eee, Digeser ke tengah maksudnya? iya, oh berarti Hmm. eye level ya, tapi dari bawah tetap Ya muka. ya ya, kanan kiri. Terus shape tangannya pun bakal lebih bagus karena lebih nyamping gitu, kayak bisa kayak gitu kan. Tuh, kalau gambar diliatin rame-rame gokil lah kalau lebih lah. Butut dulu aja kan. Ya gitu kan. Nah yang belakang bisa inilah seperti itu nggak apa-apa. Nah yang ini bisa kakinya aja bisa nyamping, lebih nyamping. Maybe.
Penyamping lebih depan malah. Depan. Ini gua agak curang sih, gua mau rubah pose sih, tapi Nggak tapi apa-apa, kan nggak itu apa-apa. salah satu tujuan yang dia bilang tadi kan mau fokusin ke muka sama efeknya kan ya. Iya, Dengan tadi posisinya dia itu eee, bentuk kakinya tuh bikin terlalu banyak siluet. Jadi kayak di bagian tengahnya kaki itu kan kayak ada space kosong kan. Nah itu jadi kayak bikin benar menarik sekali, perhatian tuh loh. benar sekali. Nah makanya sama Billy dibikin lebih nutup gitu soalnya dia kakinya tuh jadi satu kesatuan. Siluetnya cuman fokusnya ada di kanan sama kiri kaki aja. Di tengahnya tuh nggak terlalu makan perhatian. Benar sekali. 100. Yes. Wih, lumayan tadi udah minus 20. Terus 20 tuh. Tuh, ini lucu banget. Panjangan badannya kalau dari bawah. Tapi lu nggak bawah banget sebenarnya. Nggak apa-apa lah. Nah ini framing juga, tips framing kayak kita nge-cut komposisi juga harus enak. Ini mungkin di atas kali ya. Wah, Nah tangan asik di nih, sini. niat banget nih dibikinin nih. Nah ini kalau lebih depan tangannya bisa lebih lebar sih, jadi nggak perlu disembunyiin. Oke. Tuh, bisa lebih lebar gini. Tuh. Lah, gitu lah. Bikinin asik Panjangan ya. Will. Kita lihat dulu soalnya. Oke. Emang iya sih. Kecilin dikit, kecilin scale-nya. Nah, emang kalau gestur gini suka panjang-panjang bikin biar kayak panjang gitu. Cuma sekarang soalnya kayak aktor-aktor artis gitu udah kadang-kadang udah yang tinggi-tinggi gitu 190. Jadi kayak bisa panjang-panjangin kita. Gitu ya. Iya, Ini lebih depan sih tingkatnya. force shortening ke depan Ya, dengkulnya. depan. Nah, gitu. Flow Lanjut. efeknya juga bisa dimainin sih itu buat ngisi komposisi kanan dan kirinya. Bisa banget. Ini gue save buat apa ya? Apa-apa lah. Nah, ini kan sebenarnya lebih ke muka nih karena ini banyak ruang kosong nih. Jadi kalau misalkan lu direct line ini misalkan rambut atau gimana. Tuh rambutnya panjang nggak sih? Hmm, Panjang ya boleh. panjang. Ya, dia bakal lebih lagi ke sini nih. Leading point-nya ke situ semua Ya, leading point. ke muka. Ini dilanjut dengan kainnya. Tuh, misalkan. Maksudnya ada kain juga ada. Kiri juga. Misalkan seperti itu. Wah, mantap keisi komposisinya. Iya. Kayak enak soalnya kalau yang horizontal gini. Ini dikit masih boleh lah. Efeknya Bill, sekalian Bill. Efeknya boleh. Yang seru efek mah. Ayo Ini Naval, efeknya apa di sih? disimpan ya ini ya. Dijadiin nih gambar ini bagus nih. Jadiin ya ampun. Pasti benerin lu anatomi. Enggak, dilanjut Apa? dilanjut sama Naval maksudnya. Nah, efeknya Buh, efeknya apa ini ya? Mau apa ini?
Nah, Pakai apa sih ini? Api atau magic-magic gitu? Gua pakai brush yang koren. nah itu biar dipikirin novel nanti lah. Oh iya, gua mah sesuai ada sesuai ini aja. Shape-nya aja, shape efeknya aja ada. Wis. Kayaknya gede-gede aja deh. Gua nggak yakin kalau selebar ini dengan shape-shape kecil ntar jadinya bagus. Pokoknya semuanya balikin ke muka lagi nih. Arahin ke muka lagi. Balikin ke muka. Muter ke muka lagi. Biar biar nggak escape. Nyo. Ini big shape-nya dulu pokoknya. Ini terlalu nih shape-nya terlalu distracting. Coba flip. Mungkin ada bagusnya kalau overlap dikit apa dengan kakinya. Boleh. Soalnya kakinya nggak penting. Kakinya nggak penting, cut aja. Woi. Tapi nggak tahu ya, kita coba lihat aja. Lihat dulu. Gua rasa kalau paralel juga bisa dengan kanvasnya bisa nggak bagus juga efeknya. Bagus gini lah, lebih padat ke tengah. Iya mungkin. Ya, itu misalkan. Nanti tinggal shape-shape kecilnya sih, ntar di enhance lagi. Tapi big shape-nya kayak gitu kurang lebih. Mau begitu juga sih kalau mau ini ngisi ini ya. Bisa pakai elemen lain sih. Iya, ada Batu-batu background-nya sih. terbangan. Emang Juga ada bisa batu-batu buat bang? ngisi bagian tengah. Oh, ada batu Nggak ada sih. foreground. Oh tuh, ada itu. Batu Ada apa? foreground. Kupu tadi itu. Kupu-kupu. Heeh. Boleh, kupu-kupu boleh. Wih, Gimana sih bagus kupu-kupu? Noval. Ada. Iya, bagus Will. Tuh, Wih, aduh, sayang ini kalau nggak dilanjutin nih. mana lah gitu pokoknya. Spesial ini mah. Dia deket. Oh nih, aku juga sering gini kok, kata Noval. Kayak yang ini sering banget ya. Biar gak fokusnya nyebar, akhirnya BG malah jadi serasa kosong banget. Seberapa persen detail BG biar fokusnya gak nyebar? Seberapa Detail. persen detail BG biar fokusnya gak nyebar? Bukan soal BG deh kayaknya, ini porsinya deh. Nggak tahu deh, menurut lu gimana, Bil? Sebenarnya karena cara komposisinya juga sih. Hmm, Ini makanya selain kamera ya cara komposisi ini juga sebenarnya. Kayak cara lu bikin iya. buildingnya gitu. Ini kan lu kayak dua garis gini kan. Ya ini sebenarnya nge-frame sih, Ah, tapi terlalu terlalu apa ya? Terlalu intentional gitu. Harusnya keren banget. iya, kalau bikin komposisi gini kayak nggak harus lebih natural, natural sih. Ini gedung atau apa sih? Coba lihat, kayak bukit-bukit deh tadi. Bukit. Harus lurus gitu kah? Building deh. Tebing-tebing tuh kan tebing. Tebing. Kalau tebing lebih gampang Tebingnya lurus lagi. amat. Iya, nggak sebenarnya nggak usah lurus-lurus bikinnya. Iya, Bisa kayak sesuaiin itu.
ngisi space kosong yang ada di ilustrasi yang dibuat. Ini udah abstraksi sih. Arahin ke muka lagi tuh, tajem di deket muka tuh. Oke, coba-coba dulu nih. Tapi kayaknya terlalu ini, masih terlalu intentional. Bentar. Terlalu ngebulet. Terlalu to the point, Iya, terlalu ngebulet. Mungkin yang ini yang kurang kalahin. natural. Ya, kalah juga nggak apa-apa, sebenarnya udah ada efek-efek yang ngelit ke muka juga. Iya. Oh, ini karena ini sih, salah satunya karena tingginya juga sama ini semua ini. Pas ada yang dikalahin. Ah, makin jauh kan makin kecil tuh, makin pendek tuh. Hmm, Makin kecil, ada yang makin pendek. dikalahin. Bisa. Di positioning ya, ada yang di depan, ada yang di belakang. Iya, jadi di ini aja. Kalau misalkan itu mau shape-nya gimana pun nggak bakal kelar-kelar. Soalnya Hmm, tingginya sama semua. hmm. Jadi mau nggak mau Malah kita, jadi terlalu raksasa yang jauh kalau sampai iya, tinggi banget. kita main dengan 2 shape aja gitu. Hmm. Big, medium, small ya? Ya, bisa juga bisa dibilang big, medium, small. Ya bisa juga. BMS. Tuh, kurang lebih lah. Nah, gitu. Nah, foreground-nya tricky nih, soalnya udah ada ini, udah ada Dari efeknya juga. efeknya buat bagian depan. Nggak tahu sih mau terbang-terbang gitu atau enggak, ini kayak klasik banget, tapi Hmm. ya kalau mau aja. Let's get dev kit. Kayak cara-cara klasik. Cara-cara klasik. Hmm, Salah satu trik juga supaya kalau misalkan efeknya terlalu melebar di samping pinggir ilustrasi, bisa ditutupin pakai foreground supaya nanti fokusnya bisa nggak terlalu menyebar. iya. Ya kurang lebih sih. Wah, mantap Will. Gokil. Kayak gitu ya. Gokil nggak guys? Aduh, Ini udah kameranya ya cuma awal doang tadi. Sebenarnya ada ngaruhnya juga lah ya dikit. parah-parah. Ya kayak Daging semua nih guys. daging. Beneran daging tuh nggak pakai baju. Pakai baju. Saking jagonya kata As, jauk. Hmm? Oh, jauh. Jauk. Ini mah udah bukan angle kamera lagi, kayak komposisi, gestur semuanya emang Hmm. harus di cooking bareng-bareng ya supaya bisa Heeh. menciptakan ilustrasi kayak gini.
Tapi yang pertama kali ini ya tadi concealer kamera yang gue geser. Pose-nya kan sebenarnya mirip Mhm. ya, tangannya diubah dikit sih. Cuman ya kalau diputar dikit kan kayak make sense kan, kan dari yang Iya sih kayak gini sebenarnya kan, diputar. iya ini kan frame-nya kan horizontal, tapi, angle badannya tuh kayak dari samping banget. Makanya Ya, sepintas langsung kepikiran, ah, dari depan aja, jangan dari samping gitu ya. ya geser dikit aja gitu. Iya iya iya. Ini kalau misal kepalanya mau nyamping lagi juga boleh, sih nggak masalah. Mmm, Ini kan sebelumnya iya, nyamping gitu kan, mhm. mau lebih ke sana juga nggak Oh iya apa-apa. itu kain-kainnya sebelumnya juga kayak mubazir banget, kayak cuman nggak dilambain ke kiri gitu, padahal kirinya kan masih kosong tuh tadi, Hmm, bisa buat ngisi komposisi. itu tuh lebih nyamping kayak originalnya. Ini lebih ke situ gitu. Iya, ya nggak yang pertama tadi kan sebelum Oh, yang ini, lu benerin iya, kan terlalu iya, konflik. malah ngisi komposisinya pakai tebing-tebing di belakang gitu. Iya. Padahal kontennya utamanya malah terlalu sepi banget. Hmm. Bahkan kalau di-crop bagian kirinya tuh kayak masih nggak apa-apa tuh loh, elemennya nggak terlalu mendukung di dalam ilustrasinya soalnya. Iya, betul. Oke, gitu guys, ada lagi pertanyaan nih, sebelum kita tutup nih sesi kali ini nih. Atau masih ada Bil, materi lagi Bil? Oh iya, Tadi udah sampai thank you belum ya slide-nya? slide-nya masih gitu aja kayaknya. Eee, nggak ada lagi. Ini thank you-nya. Nah Lihat layar, nah ini apa ini? udah tadi. Ya ini, Oke dari kamera ya itu, Observer. penempatan kamera yang baik ya itu, objeknya overlap dengan baik. Jadi tidak tangent ya, Mhm kayak tadi ya udah dikasih tahu ya, tangent itu apa, sama ada mhm depth-nya. Kan ya kayak gini kan, sebenarnya depth-nya nggak gitu kerasa nih, mhm kalau bisa dibilang menurut gua ya. Ya ada sih ini karena ada value separation-nya, tapi dari shape-shape-nya ini kalau misalkan lu shift dikit, kalau misalnya digeser dikit kan, ini kan lu di tengah gini nih, bentar, warna merah, kayak horizon-nya mungkin di mana, di sini, kayak mhm one point kan gitu kan. mhm. Kameranya ngelihat ke Nah, sana. kadang kalau vertikal gini kayak lebih bagus kalau digeser ke tengah. Nah ini lu atur depth-nya lebih gampang sih, Ah, lebih gampang sini. Sini biarin satu layer aja gini tuh, di slot gitu. Kadang di situ. Ini kan gue berusaha kayak gini kan. Ini jadi space-nya lebih banyak. Ya ini kayak satu layer aja gitu. mmm, Gitu. Di layer-layer. sesuai sesuai angle karakternya nggak sih Bil itu? Gampangnya itu atau gimana maksudnya? Kenapa lu geser taruh situ? Kayak komposisinya aja sih. Mmm, Kayak, oke. kayak pertimbangannya banyak sih. Pertimbangannya banyak. Tapi ingetin aja sih. Ya ini juga sih kayak apa? Komposisi kan ini kan apa? Itu kan biasa komposisi kan. Jadi kayak Itu apa sih namanya? titik ini apa? Aku jadi lupa sih. Focal point-nya kan di Golden situ kan. ratio, bukan? Iya, Focal point-nya kan di situ. Jadi ya. ada baiknya juga kadang Rule of third, rule of third, rule of third, ya. pasang iya gitu, pasang ininya juga Iya di loh, sini, bisa pas loh. Weh, gitu. luar biasa. Bener gua mah nggak ngasal, cuman Wes. karena istilahnya lupa, istilahnya Iya, lupa, iya. gitu. Ya Oke, sebenarnya oke, nice. nggak melulu harus ini sih, lu mau di tengah juga nggak apa-apa sih Oh, sebenarnya. Cuman, kalau mau lebih dynamic apalagi karakternya di samping sini, ya sudah sekalian aja.
Tuh, terus apalagi ya? Yap yap. Ada lagi nih pertanyaan nih dari Adorasi nih. Cara mengatasi biar primary rate tetap ada di karakter walaupun dia punya companion yang gede, misal karakternya duduk di samping naga peliharaan. Gimana ya, Ko? Karakter duduk samping naga, naganya gede. Naganya gede, tapi dia tetap pengen nunjukin si primary-nya tuh tetap di karakter gitu. Enggak ke naganya gitu jadinya. Mmm, nah itu bisa macam-macam memang. Paling gampang sebenarnya emang dari lighting ya, kayak, ngomong paling gampang gitu, Hmm, kayak naganya gelapin aja karakter terangin. Kalau dengan penggunaan kamera saja, mmm, relationship-nya doang sebenarnya, relationship objek dan kameranya itu seperti apa gitu. Kalau misalkan, eee, apa sih, gimana jelasinnya ya, kita kalau scale itu kan perspective scale itu dari kamera juga kan, kayak misalkan kalau, eee, benda yang besar itu, kalau dari bawah itu benda besar maksudnya, kalau dragon gitu misalkan ya, kalau di kamera yang dari bawah itu kesannya kayak besar, kalau di atas kesannya kayak kecil gitu, kecil. Jadi kayak kita mau mana yang lebih dominate misalkan. Sebagai dominate human-nya mungkin, mmm, kita kasih angle yang mungkin yang cocok buat human-nya gitu, sebenarnya kayak gitu. Kayaknya ini harus case by case ya, kayak kayak susah susah kalau dibayangin iya, rada susah memang. rada susah sih, harus case by case. Ah, Iya, makanya kirim ini dong di apa, eee, apa bilangnya, sebelum kelas itu loh, supaya bisa ada case by case kayak novel gini nih, bisa dicoba iya nih. betul sekali. Mmm, Emang 2 objek itu salah satu yang paling susah ya, 2 main fokus itu mmm, susah. Misalkan ini pun kalau misalkan ada 2 human nih, itu agak mhm. susah. Jadi misalkan Sebenarnya simpelnya ini Kak, sorry gua potong. ya nggak Kayak apa-apa. yang lu jelasin yang pertama tadi yang cakar sama yang angle apa sih tadi yang cakarnya besar banget itu loh. Itu kan primary yang cakar kan. Ya, Jadi kayak kalau misalkan, cari angle-nya tuh di dalam satu frame, dari dalam satu kanvas, si primary-nya tuh harus lebih besar porsinya daripada si yang secondary ininya, apa secondary mhm ya mhm, secondary-nya itu mhm primary. mhm mhm. Kayak gitu Betul nggak betul sih? betul. Misal ini mau ditambahin karakter kedua pasti lebih kecil dong, nggak mungkin lebih besar gitu, Iya betul betul. porsinya di dalam ilustrasi. Ya kalau bayangin di kepala lu kayak lu kotek-kotek gitu ya, lebih lebih dekat orangnya dibanding dragon-nya gitu, Mhm ya kan. mhm. Kayak jadi kayak lebih otomatis kan komposisinya jadi lebih lebih banyak porsi orangnya gitu. Untuk orangnya, jadi otomatis primer-nya jadi orangnya gitu ya? Mhm mhm. Begitu, Hierarkinya gitu. Kalau misalkan hierarki. ya dragon jadi full body ya jadi utamanya jadi dragon-nya memang. Iya, Tapi jangan kalau di-full body-in ya ya. kalau lebih gede dari orangnya, ya itu yang gue Mhm, bilang tadi sebenarnya tapi kayak gue ngomongnya muter-muter, iya iya iya. otaknya lagi nggak sinkron. Force. Ya, itu guys. Ya kalau mau latihan ini sih, sebenarnya kayak kalau pakai Blender, ini sih jadi bawa kerasa banget sih kayak satu 3D ya. Latihannya ya pakai di Sketchfab aja, kayak lu buka terus lu rotate-rotate gitu kayak, eee, komposisi misalkan. Kan lu bisa ada The model best dragon 3D angle. kan, ya kayak angle yang bagus kayak gimana gitu, yang cocok kayak gimana. Mmm, Kadang kayak di rotate ke kiri dikit, ke kanan dikit bisa lebih bagus gitu, kadang-kadang kayak dari atas dikit, dari bawah dikit, ya dikit-dikit aja gitu. mmm, Di saatnya bisa lama itu soalnya pertimbangannya banyak gitu. Ya atau misalkan kita pakai apa sih yang reference ini, eee, kayak ginilah nih,
apa, figur reference kan. Ini kan kayak kita anggap aja pose gimana gitu kan, kita rotate-rotate. Ini kan sebenarnya salah satunya ya kamera placement juga kan. Meskipun Mhm, secara, fisikal kita rotate objeknya sih. Tapi kita kan menempatkan diri kita kan sebagai viewer-nya gitu, sebagai kameranya gitu kan. Jadi kayak ini mau kayak gimana, ini ya bentuknya kayak kamera. Kayak saya posenya udah fix lah, udah nggak bisa diubah gitu. Kita cari yang overlap-nya paling bagus, yang foreshadowing-nya kayak kerasa gitu kan, setengah-setengah gitu, yang bikin karakternya misalkan kelihatan kecil, kalau misalnya dia strong ya, kelihatan kecil, terus kayak misalkan kakinya nggak kelihatan pendek. Pokoknya karena ada pose yang udah fix nih, misalkan orang lagi berlutut, kan itu nggak bisa banyak main lah ya posenya ya, paling cuma geser-geser dikit, rotate dikit. Nah itu ya kita, eee, kompensasi dengan memutar kameranya gitu di pose yang lebih baik, yang siluet yang bagus, yang overlap-nya bagus, gitu. Gitu kadang-kadang. Kadang bantu banget, yap kayak yap, cuman dengan rotate doang. iya. Lebih enak sih pakai mainan gitu, kalau nggak bisa pakai 3D bisa pakai Iya, itu, mainan kayak gini bisa bisa, iya. cek-cek dari situ. Mhm. Beli yang murah aja lumayan di Shopee, Tokped tuh yang Nice nice. yang bootleg yang 100.000 Iya itu udah lumayan banget udah cukup. ya buat putar-putar. Cuma paling ya ini, eee, sendinya jelek aja paling, gampang copot. Ya recommended ini. Oh ya kan sekarang juga Mainannya mahal kok, ya itu tadi udah dikasih tahu, ya ada yang yang bootleg bootleg-bootleg, ya. murah lah. Kan juga gua kan Kalau sering nggak mau beli ini ya, mainan ya udah latihan terus. sering di foto-foto Oh juga ya sekarang. foto-foto. Foto ya, kalau nggak puter-puter gini di foto. Kadang foto juga ada bagusnya, ada distorsinya juga kadang-kadang. Oh ya, apalagi bisa pakai yang Ya, model mode wide kan jadi mhm. wide angle. Kalau kita kan kalau pakai mata kita kan lebih cenderung lebih long ya, kayak Mhm. nggak yang positioning gimana, cuma kalau pakai kamera dia bisa distort kadang meskipun kamera HP. Cuma hati-hati aja, paling apa ya, dikompensasi aja kayak kadang-kadang badannya terlalu besar gitu kayak distort gitu, jadi kayak lu coba kecilin lagi boleh, terus kakinya mungkin terlalu pendek, distort kan, kalau distort gini kan kadang kakinya terlalu pendek, kan lu mau kasih lihat tangannya gitu, nah itu ya kakinya lu panjangin sendiri, makanya pentingnya itu juga apa, exaggerate juga gitu, kayak nggak bisa kita mentah-mentah lihat dari foto atau 3D ya, kayak kadang-kadang, ini nih kakinya pendek gitu, mau diapain aja tetep pendek, ya udah tetep kita panjang-panjangin sendiri aja, kayak make believe aja gitu, istilahnya make believe, penting kelihatan bener aja. Oke, Apalagi ya? mantap. Oh ini ada masukan nih dari Mister P nih. Tadi mau kirim artwork, kadang sering bingung juga yang sesuai sama topiknya seperti apa. Mungkin better dikasih contoh di threadnya begitu Oh, katanya. iya ya kasih contoh ya. Kemarin gue cuma bilang doang kayak di postingan partikel kayak, eee, apa, posting full artwork aja gitu, apa gitu, yang khusus kamera ini ya, kayak nggak usah yang VIP juga nggak apa-apa. Tapi ya oke sih, Mhm, asal yang udah ada juga bisa. iya Ya kayak tadi kan lu ngasih contoh-contoh gambar orang kan, kayak kayak gini gitu maksudnya. Yang seperti ini gitu. iya iya kayak gitu boleh juga, Bagus bagus, thank you Mister P masukannya ya. gitu. Oh dari As lagi nih, berarti perlu ngerti lensa kamera biar bisa bikin gambar yang dramatis gitu ya kok? Eee, Ngerti. cuman ini doang sih sebenarnya kayak tadi doang, ya wide lens sama yang long Sama lens, iya long lens. long
Oh, di blender sebenarnya cuman ini doang, kayak kalau Angka lensnya doang? rubah ya kayak cuman zoom in, zoom out doang gitu. Kayak lu nggak harus yang tahu kayak harus lens berapa gitu. Gue juga kalau fotografi nggak tahu banyak meskipun, eee, saudara gue fotografer. Tapi kayak kita cuma perlu tahu ini doang, kayak kita mau pakai yang wide atau yang tidak, itu seberapa wide atau Mmm, seberapa tidak, sebenarnya itu. Intentionnya apa gitu. Memang kalau yang paling gampang splash art ya lebih banyak pakai yang wide gitu sih. Kalau kayak magic gitu lebih nggak harus lah gitu. Ya nggak harus juga makanya splash art tadi gue bilang. Tapi banyaknya sih iya, banyaknya. Ya itu sih. Itu sinematik tuh menurut yap, gue ya itu dengan apa, intentional, dengan purpose. Jadi, penggunaan kamera nggak cuma asal kayak, oh pose gini terus kayak aja gitu. Tapi kayak kita perhatiin intention-nya apa gitu, kenapa nggak lebih kiri, kenapa nggak lebih kanan, kenapa nggak lebih atas, kenapa lebih bawah gitu. Kita pikirin seperti itu, terus kayak gimana readability-nya, gimana hierarkinya, yang mana yang mau ditunjukin, mmm, shape-nya mana yang paling bagus gitu kan, depth ya yang paling berasa gitu kayak depan, belakang, itu sih. Udahlah begitu, oke, tahu mau ngomong apa lagi udah sebenarnya. mentok, Entar udah lengkap banget, Bil. minggu depan kayaknya lebih seru apa sih? Minggu depan value ada bintang tamu kan ya, Oh kalau nggak bintang salah? tamu, iya iya, Iya, ada Joshua minggu depan. yang Wih, mau ngisi materinya, guys. iya, Mantap. Kelly sih Nah, lebih ini seru bisa lah. value harusnya paham dong ya, ini kalau mau bikin sampel-sampelnya dulu biar bisa direview. Value Ya harusnya lebih value, gampang simple Kelly ya. value. Tapi boleh tak kasih ini Yap, aja, dibiasain ya, kasih contoh juga. contoh iya. Ya ini udah sampel value nih. Ini yang gue bikin, Iya, ada putih, kayak abu-abu sama double tua. karakternya masih polosan. Iya sih. Itu Mm, karena gue bikin biar biar jelas aja gitu teman. siap. Saya kalau environment kalau pakai line art kayak susah, nggak ke-spill. Emang nggak di ini, nggak di apa, Nggak ditutup-tutupin. nggak tutupnya, nggak apa-apa tuh. Udah udah. Oke, kalau gitu thank you semuanya. Oke Sampai jumpa semuanya. di mini partikel selanjutnya. Eh, thank you juga Billy waktunya udah ini setelah Oh nih iya, sama babynya. ya thank you loh udah pada tunggu loh, meskipun gue telat Iya, 5 menit. thank you semuanya. Thank you, thank you. Thank you, bye-bye, sampai minggu Udah depan. dilebihin juga nih Bill. Yoi. Oh iya ya, Thank you, dadah. bye-bye.